Kisah cinta Pak Prabowo dan Bu Titik. Tanyakan kepada Prabowo kemana dia saat Titik menangis penuh duka. Yang dinikahi Prabowo Subianto adalah Siti Hediati Haryadi, putri kesayangan Soeharto, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lemah lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga, Soeharto dan Sumitro. Lalu kemudian Titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Sesungguhnya tidak ada yang diharapkan seorang wanita pada calon suaminya kecuali seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian dan nyawa. Saat itu, kewibawaan negeri tengah dirongrong pihak asing. Saat Portugal dan Australia menginginkan kemerdekaan Timor Timur, mereka ciptakan gerakan pengacau keamanan dari warga lokal untuk melakukan pemberontakan. Aksi GPK jelas mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk menyerang ABRI dengan senjata otomatis. Puluhan tentara Republik Indonesia meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Terlalu banyak pasukan keamanan Republik Indonesia yang telah mereka bunuh. Prajurit ABRI pun diterjunkan pemerintah untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Suami putrinya yang perlu menghabiskan masa bulan madu turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai prajurit, Prabowo siap kapanpun dipanggil tugas mengabdi pada negara, tapi tidak dengan Titik. Namun Titik harus pasrah. Ini bukan pilihan, tapi perintah. Saat Prabowo akhirnya angkat tas, tinggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk berjuang, Titik menangis, tak menyangka ayahnya begitu tega melepaskan menantunya mengadu jiwa dengan GPK. Kenapa bukan yang lain saja? Itu yang ada di benak Titik kala itu. Seorang prajurit seperti yang sering Titik dengar dari ayah kandungnya adalah siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Titik sangat mengerti dan itu yang membuatnya menangis. Namun air mata Titik tak dapat mengubah keputusan ayahnya, tak dapat mengubah tekad Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan kekhawatiran yang mendalam, di dalam kamar yang nyaman, yang tak pernah terasa nyaman, karena butir-butir air mata Titik kembali meleleh dan membasahi bantal dan gulingnya. Malam-malam ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, tapi yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Adakah ia terluka? Ataukah ia dalam keadaan sehat? Di tengah malam pekat gulita, di antara dinginnya cuaca, dengan perihnya perut karena lapar, Prabowo dengan kondisinya yang letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan di tengah lumpur alam terbuka. Titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan merasa ia sedang diperlakukan tidak adil oleh negaranya. Mengapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Mengapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain, atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu, Titik kangen suami bapak, tangis Titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu bisa menjawab, sabar Nduk, sabar. Ketidakadilan dirasa Titik tidak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecamuk. Ia ingin bertanya kepada siapa saja yang bisa menjawab. Kepada suaminya saat ia ingin berkeluh kesah. Kepada suaminya saat ia ingin bermanja. Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Di mana suaminya saat ia mengidam?
di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi, di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan, dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian. Tanyakan pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada Titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudari-saudarinya yang lain. Ayah dan ibunya mencoba menghiburnya seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus di sisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri, bahwa cinta adalah pengabdian dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar mengerti apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei 1998, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto tiba-tiba disalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Di antara heningnya malam, di sela-sela renungan kepada Sang Pencipta, Prabowo tiba-tiba dikejutkan oleh kabar dari putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah, yang mengajaknya tinggal di negaranya. Prabowo pun kembali harus berpisah dari istri dan anaknya, dan ini sebuah hal yang harus mereka lalui, sebuah proses kehidupan yang tak ada satupun orang mengetahuinya kecuali Tuhan. Di bahu kekar Prabowo, Titik terisak. Di dada Jenderal Prabowo, Titik menangis. Kisah cinta sangat menyakitkan, tapi inilah pengorbanan yang harus dipersembahkan untuk Ibu Pertiwi. Bahwa butuh lebih dari sekedar cinta untuk berkorban pada bangsa dan negara.